kerja kerasnya kayak emang anak perempuan, tapi harus berani, gak boleh lemah gitu. Terus aja melakukan kegiatan kita dengan positif, dengan memberikan yang terbaik. Kalau orang nilai kita perempuan hebat, ya terima kasih gitu. Biarkan orang aja yang nilai. Cukup tidak menjatuhkan perempuan lain. Ya. Jadi women support women. Yes. Halo, welcome to Glow Skin Podcast. Saya Dr. Nanang Masrani. Di sini kamu akan banyak mendengarkan cerita menginspirasi tentang kehidupan, kesehatan, hingga kecantikan. Dan di episode kali ini, Glow Skin Podcast kedatangan seorang generasi milenial, cantik, menginspirasi, aktris juga dengan segudang kesibukan. Ini dia Vio. Halo, salam kenal buat yang nonton. Halo dok. Halo Vio, thank you for coming ya Vio ya. Sama-sama. Kamu pasti sangat sibuk sekali ya. Buat Glow Skin apa sih yang enggak? Thank you so much. Oke Vio, sekarang lagi sibuk apa aja? Aku sekarang nyibukin diri pasti karena COVID udah mulai menurun. Jadi persunikan udah mulai lancar lagi. Tetap ngonten juga. Jadi dua itu diseimbangkan lah. Ya wow, tentunya tuh butuh kreativitas banyak ya. Iya. Vio, kemarin saya sempat lihat di Instagram kamu nikah. Saya kaget dong. Iya. Itu nikah beneran atau gimana? Itu nikah yang ke 50 kali lebih kayaknya. Jadi itu scene dari sebuah film atau sebuah... Itu FTV. FTV ya. Film sekali tayang di televisi. Oke. Nah gimana? Kamu kok pas FTV itu lebih suka peran apa sih? Aku suka sih semuanya. Cuma yang paling menantang itu kalau udah harus nangis-nangis. Jadi anak tiri misalkan? Iya, anak tiri. Atau ibu tiri? Anak yang dibuang gitu-gitu. Atau buta-buta gitu. Itu sih aku paling suka sih itu. Yang terintimidasi maksudnya? Betul. Yang sulit-sulit. Oke, KDRT pernah nggak? Pernah. Oh ya? Pernah. KDRT. Bagaimana peran kamu kan belum menikah nih. Tapi kamu harus memerankan seorang istri yang kena KDRT. Yeah. Apa yang kamu lakukan? Riset dulu kah atau bagaimana? Riset iya. Tapi biasanya baca dulu skenarionya kan. Kalau dibaca terus kita bayangin gitu. Kalau udah diimajinasikan biasanya lebih gampang sih. Gitu. Iya, padahal kan belum pernah menikah. Belum pernah. Terus gimana cara untuk menghayati dan mendalami peran itu? Baca skenario pasti. Karena semuanya terpatok dari skenario. Terus nanti kita kayak explore juga sih. Biasanya kan banyak nonton film, sering kayak dapat inspirasi. Gitu. Berapa lama kamu untuk mempelajari skenario? Butuh waktunya? Biasanya kalau udah deal kan udah kayak hari ini syuting itu pasti dikasih skenario. Kalau dikasih skenario aku baca dulu, aku pahami. Bacanya tuh kalau dari aku sukanya dari awal sampai akhir. Jadi bukan baca part kita doang. Oh, walaupun bukan scene kamu baca semuanya. Betul. Wow. Gitu. Jadi kayak kebayang nih dari A sampai Z-nya tuh ngapain gitu. Iya. Oke. Nah, Vio, tentang TikTok nih. Kamu kan lagi rame di TikTok. Apa sih yang kamu lakukan di TikTok? Di TikTok itu awalnya nge-review film, Dok. Oh, gitu. Nge-review film. Terus, film apa? Apa aja. Yang rame, yang gak rame, tapi yang paling sering yang aku suka. Oke. Jadi walaupun gak rame tapi aku suka, aku review. Oke. Film. Terus makin kesini suka karena aku suka pakai kutek. Ya. Jadi aku review tuh kuteknya di situ. Ternyata rame gitu. Kenapa kamu review kutek? Karena kalau belum tahu nih, kutek gel itu kan harus ke salon. Iya. Bukan kutek yang pakai angin doang. Jadi kalau itu kan ilmunya nggak umum, makanya aku review ternyata rame, banyak yang pengen bikin juga nggak perlu ke salon gitu. Tapi kamu sendiri nggak punya bisnis nail art itu? Nggak punya. Tapi bisa melakukan sendiri? Iya, yang basic oke lah. Gitu. Jadi bisa menginspirasi orang untuk melakukan nail art sendiri di ya? Di rumah, iya benar. Do with yourself gitu ya? Oke, Vio, cerita dong tentang perjalanan karir kamu sampai ke titik sekarang. Perjuangan seperti apa sih? Aduh. Aku tuh paling jarang bahas-bahas ini karena gak mau mengingat lagi. Bukan gak mau mengingat, biar orang itu tahu yang enaknya aja. Gitu. Tentunya banyak enaknya dong. Banyak, cuma kan yang pahitnya juga banyak. Yang paling diingat? Yang paling diingat waktu aku merantau ke Jakarta, kan aku dari Samarinda. Wah, dari daerah ya? Iya, dari Usda kampung. Ya, utusan daerah. Memang bukan lagi.
Terus pas ke Jakarta itu belum ada yang namanya ojek online. Oke. Iya, transportasi online tuh belum ada. Jadi yang paling berkesan itu ya transportasinya susah. Jalanan juga Google Maps tuh nggak kayak sekarang yang udah detail. Gampang. Iya. Harus tanya orang dulu ya. Betul, banyak nanya gitu. Ya handphone hampir diambil orang mah udah berapa kali. Oh ya? Iya, di Kopaja tangan pengamen masuk tas mah udah sering banget. Itu yang paling berkesan di aku. Cuma memang gak pernah aku bahas. Paling yang terdekat aja yang tahu gitu. Gak mau membahas tentang penderitaan. Iya. Oke. Tapi itu penting juga loh Vio. Supaya teman-teman kita pada belajar. Apalagi yang generasi milenial kan. Mereka butuh perjuangan juga ya. Untuk mencapai cita-cita, impian dan harapan. Coba deh. Kalau yang gak enaknya apa aja? Yang gak enaknya. Yang paling gak enak deh. Oke. Penyesuaian sama orang-orang Jakarta. Karena kamu dari daerah harus adaptasi. Apa yang paling susah? Mentalnya beda. Kalau di kampung itu kan kalau di daerah ya, Samarinda itu nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Kalau di sana orangnya baik-baik aja, tolong menolong biasa gitu. Tapi kalau di Jakarta orangnya tuh masing-masing. Individualis. Iya, kayak ya gue nggak kenal lo gitu kan, lo siapa gitu. Tapi kalau di Samarinda kan nggak kayak gitu. Itu sih paling pertama penyesuaian paling terberat mental. Gitu, karena dulu kan penolakan waktu casting itu banyak banget dok. Aku datang terus disuruh pulang tanpa di casting juga pernah. Gitu, iya karena mungkin pembawaanku masih ini anak mana gitu kan, kusam gitu. Kayak baru lulus sekolah nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba main merantau aja. Itu sih yang paling berat. Tapi itu jadi cambuk buat kamu dong. Iya banget. Untuk terus berusaha dan akhirnya berhasil masuk TV ya. Masuk TV ya sih, oke lah. Next layar lebar dong. Amin. Oke. Nah yang paling enak, yang paling berkesan? Yang paling enak, yang paling berkesan buah dari gak berhentinya itu. Gitu karena. Buah manis ya. Iya karena generasi angkatan generasi kamu. Iya generasi aku tuh angkatan umur aku tuh banyak juga yang waktu karena aku datang ke Jakarta ketemu sama orang-orang daerah lain juga yang punya tujuan yang sama. Banyak yang gugur juga dok, yang kayak emang gue nggak sanggup deh, gue balik aja juga banyak gitu. Jadi ya itu sih keindahannya karena terus berjuang aja. Boleh spill umurnya berapa sih Vio? Aduh, spill gak ya saya? 17 tahun ya. Aduh. Nah, apa yang bikin kamu gak berhenti berjuang, Vio? Karena kan udah izin sama orang tua nih. Orang tua merestui. Iya, apalagi aku tuh backgroundnya orang tua aku tuh posesif banget sama anak perempuan. Terus dikasih kepercayaan untuk merantau, mengejar impian lah. Masa iya mundur? Iya. Tuh kan orang tua kan udah percaya nih, itu sih. Jadi tanggung jawab. Karena udah direstui orang tua dan merasa bertanggung jawab. Sendiri atau ada saudara di Jakarta? Sendiri. Wah luar biasa ya. Iya. Kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota ya. Iya betul. Oke, jadi sosok yang menginspirasi adalah ibu atau orang tua, ayah ibu. Iya, nenek aku sih, nenek sama mama aku. Nenek sama mama, boleh cerita bagaimana mereka menginspirasi Vio? Karena nenek aku orangnya tuh tegas, almarhumah ya. Nenek aku tegas, turun ke mama aku. Mama aku juga tegas, pekerja keras. Dia dari kampung juga, dari Toraja. Oh ya? Tahu Toraja dong? Tahu dong, masa nggak tahu? Saya geografi dapat A loh. Dari Toraja merantau ke Samarinda. Jadi jauh ya? Jauh. Dari Pulau Sulawesi ke Pulau Kalimantan. Betul. Jadi ya udah turun menurunnya kayaknya dari situ deh, kerja kerasnya kayak emang anak perempuan tapi harus berani, nggak boleh lemah gitu. Perempuan hebat ya. Oh iya sesuai ya. Oke, sudah puas nggak dengan apa yang Vio capai sekarang? Oh enggak dong. Kenapa? Karena masih bisa lebih lagi. Apa yang dicapai sebenarnya? Kayak dokter kali enak ya, lagi di sini tapi uangnya jalan. Amin, punya usaha gitu. Kayaknya punya usaha, ya? Kayaknya harus punya usaha juga. Gitu. Usaha apa yang dipengenin? Aku belum tahu sih apa dok. Oke. Ada ide nggak? Harus lihat peluang dulu ya. Iya benar. Jadi lihat peluang, apa yang masyarakat butuhkan, itu yang harus kita sediakan. Yes. Gitu ya. Nah sekarang udah bisa buat monetize nggak sih TikToknya? TikTok aku tuh sebenarnya bisa. Ya. Ini boleh nyebut ya? Boleh. Kayak ke TikTok Shop gitu-gitu ya, bisa. Boleh. Bisa. Cuma enggak sih, sekarang masih fokus di toko yang lain. Iya. Yang oren. Oke. Masih di situ. Jadi konten aku jalan itu ada. Iya. Ada aja lah, recehannya dari situ ada. Oh, tapi tetap itu hal yang produktif buat Vio ya.
selain tadi ya, aktris tadi Yes. ya. Vio lebih suka kemana sebenarnya? Passionnya? Kalau disuruh milih yang lebih passion kemana? Aku sukanya lebih ke mana ya? Yang lebih menghasilkan yang mana nih? Suka dua-duanya dong. Suka dua-duanya, Bener-bener aku enjoy ya? imbangin, iya. Iya. Jadi itu passion yang menghasilkan uang ya? Iya, bener. Oh wah. Oke, tentang perjalanan Vio ya sampai titik sekarang ya. Apa saja sih yang impian dan harapan terbesar dari Vio? Impian terbesar aku pengennya tuh bebas, Dok. Freedom. Dalam hal apa? Finansial kah? Semuanya, Pribadi bener. kah? Bebas, nggak ada yang mau apa aja bisa gitu. Cukup, tapi cukupnya aku kan beda-beda tuh tiap Iya, orang. iya. Itu sih impian aku. Mungkin ya jalannya dari aku fokusin di syuting sama di nge-influence orang ini. Karena Sosial media tadi iya, ya. karena peralihan ke sosial media ini kan besar banget ya. Iya, betul. Keuntungannya tuh besar kalau kita pinter memanfaatkannya Iya, gitu. betul. Nah, tipsnya gimana bisa menghasilkan uang lewat sosial media? Kayak dokter bilang tadi, Iya. lihat peluangnya apa. Iya. Terus Iya, balik dulu, kita ini sukanya apa, betul. hobinya apa. Kenapa nggak buka nail art shop aja? Kalau kayak gitu mungkin nanti cari pegawai dulu. Iya. Karena gimana handle-nya kalau semuanya aku. Dokternya Karena pusing kan pasti. sibuk ya. Iya, betul. Oke, Vio, kamu kan cantik banget nih ya. Ya, untuk generasi milenial cantik dong ya. Apa perawatan yang kamu lakukan? Perawatan, kalau aku tuh yang paling pertama nggak jerawatan dulu. Bersih kulitnya ya. Iya, bersih dulu itu. Iya, Terus menjaga kecerahan, jadi biar nggak kusam. kelihatan glowing. Betul. Iya. Dua itu dulu, bersih dan glowing. Iya. Habis itu baru nih sesuai kebutuhan kamera ya kan. Agak ditirusin gitu. Oke. Ya. Jadi sesuai kebutuhan kamera ya. Yes. Iya. Oke. Kalau misalkan harus milih ya sebuah activity dalam satu hari, bagaimana kamu menentukan skala prioritas kamu? Kalau ini kayak kemarin aja yang paling baru ya. Iya. Karena syutingnya 2 hari. Iya. Gimana caranya TikTok aku nggak mentok. Jadi aku bikin draft. Aku udah siapin karena udah tahu syuting 2 hari, aku bikin video dua juga. Gitu. Jadi konsisten. Ngaturnya gitu ya. Selalu kayak gitu. Jadi dua-duanya itu kalau bisa, karena kan freelance itu nggak ada jam-jamnya ya, Dok. Iya. Nggak 9 to 5. Kita harus pinter-pinter ngatur. Itu sih paling kalau udah tahu syuting harus bikin video stok gitu. Nah, pengalaman dari teman-teman kita yang berkecimpung dalam FTV seperti itu, waktu itu jadi kendala ya. Kadang-kadang sering kali jadi molor, bahkan harus nginep di lokasi syuting. Itu apa yang Vio lakukan? Gimana biar tetap produktif? Oke. Kalau dulu nggak bisa ngatur sebuah produksi supaya jamnya jangan terlalu molor. Iya. Kalau sekarang enaknya nih udah bisa kong kali kong, kayak aku nggak bisa kalau kayak gini gitu. Jadi mereka juga udah mulai menjalankan syuting sehat. Jadi syuting itu nggak yang sampai subuh-subuh lagi, kalau bisa jangan. Iya. Kayak gitu. Jadi mentok-mentok jam 12 malam kita udah boleh pulang. Gitu sih, Dok. Jadi sekarang tuh nggak susah dulu syutingnya. Oke. That's good ya. Yes. Jadi tetap sehat ya. Betul. Karena waktu itu kan penting juga. Iya, jam tidur kan penting. Kesehatan. Nah, bagaimana agar Vio tetap sehat dan tetap cantik tentunya? Yang pasti yang dikonsumsi air putih yang benar, sayur, buah, sama pakai skincare paling. Skincare jadi setengah malamnya aku pulang, aku tetap bersihin wajah. Tetap pakai krim malam, tetap pakai serum, tetap itu. Wow. Gitu. Karena penting banget ya. Yes, sengantuk-ngantuknya. Vio. Yes. Bicara tentang membersihkan wajah sebelum tidur, ya, jadi ada penelitian menunjukkan bahwa jika kita tidak membersihkan wajah sebelum tidur, jadi langsung tidur nih ya, gak bersihin wajah, tetap pakai makeup, maka wajah kita akan menua 7 kali lebih cepat. Wow. Serem ya? Banget. Ya. Apalagi kan syuting pasti pakai makeup dong, ya kan? Kenapa? Karena kan ada lighting segala macam, kemudian biar kameranya juga pas dengan wajah kita nantinya, kita di makeup sama kru kan. Tapi kalau kita pulang langsung tidur, maka penuaan akan lebih cepat.
gitu. Jadi bagus banget tuh Iya. ritual Vio untuk membersihkan wajah dan pakai skincare sebelum tidur. Apalagi Vio? Apalagi sunscreen. Gitu. Oke. Mau kata orang lengket apa gitu kan. Kalau glow skin sih nggak lengket ya sunscreennya. Itu selalu aku pakai. Jadi sunscreen pasti, terus air putih, buah sayur, dan sebelum tidur sengantuk-ngantuknya harus bersihin wajah. Nah, keren. Jadi memang sunscreen itu adalah wajib. Apalagi kita di negara tropis, di mana matahari setiap hari dong. Ya, kita bersyukur dapat matahari ya. Di Samarinda juga kayak gitu kan? Iya, ya. panas. Nah, justru kita bersyukur karena di negara-negara Eropa, Amerika, mereka tidak dapat matahari setiap hari kan. Kita dapat matahari setiap hari. Penting sekali kita gunakan sunscreen. Kenapa? Karena dia akan melindungi wajah kita, proteksi, sehingga kita terhindar dari kerusakan-kerusakan kulit dan membuat wajah kita tetap terjaga dan tentunya awet muda. Yes. Gitu. Betul. Oke, Vio. Yes. Tema kita kali ini adalah perempuan hebat. Ya, seperti apa sih perempuan hebat menurut Vio? Perempuan hebat menurut aku perempuan yang nggak menjatuhkan perempuan lain. Oke. Karena zaman sekarang itu jempol tuh kayak ringan banget ya, mau ngatain ini itu lo gendut banget sih gitu kan, lo jerawatan gitu. Jadi perempuan hebat ya nggak boleh menjatuhkan perempuan lain. Simpel ya. Jadi jangan menjatuhkan perempuan lain. Yes. Ya, sekarang memang eranya sosial media. Kita di jalan, di rumah, kita bisa melakukan sesuatu dengan handphone kita dan komen. Dan seringkali komen kita yang kelepasan istilahnya ya, itu bisa menyakiti orang lain. Bullying lewat sosial media. Jadi untuk menjadi perempuan hebat itu tidak harus menjatuhkan perempuan lain. Ya, tidak menjatuhkan perempuan lain ya, tidak sikut menyikut gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang kan ada banyak buzzer ya yang apa namanya disebar gitu ya, untuk menyebarkan hate comment. Iya, untuk hate comment seperti itu, ujaran kebencian tadi. Nah, Vio sendiri pernah mengalami itu enggak? Enggak sih, aku enggak sebesar itu sampai diserang buzzer ya Dok. Cuma teman-teman malah jatuhnya. Oh, justru orang terdekat. Iya, orang-orang di circle Vio. Mungkin mereka nggak sengaja, ya kan? Atau mungkin mereka sengaja, kita nggak tahu. Cuma itu jadi kayak buat aku juga pembelajaran. Hati-hati kalau komen. Apalagi kalau kenal kan nggak enak nyakitin hati. Gitu. Iya, betul. Jadi saat kita lihat postingan sosial media, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyakiti hati orang lain? Tarik nafas, buang, tahan. Karena udah keluar sekali itu nggak bisa dibalikin, bener kan Dok? Ucapan itu harus dijaga gitu. Apalagi jempol tuh gampang banget kan. Jadi kalau emang gatel banget, udah taruh dulu deh handphonenya, atau nggak usah komen dulu deh kalau ketemu gitu. Biasa aja, ditahan-tahan aja dulu. Nah, kalau sudah terlanjur nih sampai menyakiti hati Vio, apa yang Vio lakukan? Paling aku ya udahlah diemin aja, karena aku kan Cancer ya, agak pendendam dikit gitu. Tapi orangnya ditahan. Tahan sendiri aja gitu. Tapi kan ada istilah kalau menahan-nahan emosi nantinya malah jadi membludak emosinya. Gimana Vio menghadapi itu? Biasanya aku alirkan karena sekarang lumayan ada konten aku itu di TikTok. Jadi aku kalau udah puyeng aku kreativitaskan ke konten. Wow. Gitu sih. Daripada aku pusing mikirin dia aja gak mikirin aku gitu kan. Iya. Gitu aja. Itu luar biasa sekali. Jadi emosi, sesuatu yang negatif disalurkan ke kreativitas seorang Vio. Luar biasa. Jadinya kalau lihat apa nama TikToknya Vio? Alfionita Putri. Alfionita Putri. Jadi itu udah yang like sudah jutaan ya, bahkan puluhan juta ya. Bahkan puluhan juta ya. Saya juga lihatnya juga benar-benar amazed ya. Vio bisa melakukan itu. Inspirasi untuk bikin konten dari mana sih? Dari biasanya aku mendengarkan komentar TikTok aku kayak Kak bikin ini. Nah itu aku filter yang mana yang paling bagus, yang paling aku cocok baru aku bikin gitu. Mendengar kebutuhan penonton. Nah, oke. Kembali lagi tentang perempuan hebat. Siapa perempuan hebat di hidup kamu saat ini? Saat ini yang aku berpegang teguh pasti nenek sama mamaku. Oke. Karena ajaran mereka kan lumayan keras, tapi mereka mau tegas, ya? Mereka mau mempercayakan aku. Oke lah, ini anak perempuan sendirian di kota orang, ya udahlah aku percayakan dia lah gitu.
Mungkin karena ketegasan ini, semoga begini terus ya. Aku tuh nggak kepikiran terjerumus ke negatif-negatif kayak obat-obatan gitu. Jangan sampai. Terus pergaulan aku juga ya biasa aja lah dok, nggak yang ke mafia-mafiaan gitu, nggak lah. Karena entertainment tuh dikit banget, bener-bener selangkah aja kita salah udah selesai. Banyak banget cobaannya. Jadi self control ya. Yes, karena dari 2 wanita hebat itu. Di hidup aku. Wanita hebat, luar biasa. Kalau orang lain selain ibu dan nenek, ada nggak sosok wanita hebat menurut Vio? Kalau yang lagi rame sekarang nih ya, mungkin terdengarnya kayak receh, tapi Bunda Korla udah tahu dok? Tahu. Nah, Bunda Korla itu dia sendirian loh di negara orang. Oh ya? Terus aku kan udah selidikin, dia sempet gak punya kerjaan. Jadi dia sempat disuplai sama pemerintah sana. Terus akhirnya dia dapat kerjaan di McDonald, boleh ya? Boleh. Nah, di McDonald's, pas dia dapat kerjaan itu tanggung jawabnya besar banget loh. Dia benar-benar mencintai pekerjaannya. Nah, buat aku perempuan hebat emang harus gitu juga, mencintai pekerjaannya, bertanggung jawab. Gitu. Apapun selama itu halal. Keren, ya. Saya setuju dengan Vio tadi ya. Jadi fenomena sekarang itu memang Bunda Korla ya. Jadi walaupun saya tidak mengikuti setiap saat, tapi saya setuju dengan apa yang Vio sebutkan tadi. Kalau Vio sendiri ingin gak sih menjadi seorang perempuan yang hebat atau disebut hebat? Ya itu kayaknya biar orang yang nilai. Ya kan kita terus aja melakukan kegiatan kita dengan positif, dengan memberikan yang terbaik. Kalau orang nilai kita perempuan hebat ya terima kasih gitu. Biarkan orang aja yang nilai. Oke, karena tadi standarnya adalah untuk menjadi hebat cukup tidak menjatuhkan perempuan lain. Jadi women support women. Yes. Nah dok, tadi kan dokter nanya kebutuhan perawatan aku tuh apa aja. Ya. Aku udah sebut tadi yang penting gak jerawatan dan glowing. Iya, betul. Terus kalau udah baru kita menuruti kebutuhan kamera, pengennya kita tirus. Nah, karena trennya seperti itu. Iya. Karena memang kamera itu bikin kita kan lebih gemuk. Oh ya? Iya, terlihat lebih gemuk. Karena lensanya ya? Iya, lensa gitu. Nah, akhirnya aku pernah kan, kalau dokter masih ingat aku perawatan double chin di sini. Betul. Ya kan, biar lebih kencang. Ya, nah, betul. Kira-kira karena ini udah sekitar 6 bulan apa ya? Mau 6 bulan. Iya. Gimana dok menurut dokter? Apakah masih kenceng apa aku perlu tambah lagi? Oke. Jadi perawatan yang dilakukan oleh Vio beberapa bulan yang lalu, tepatnya 6 bulan yang lalu ya, kita sebut dengan Italian Double Lift. Jadi ini adalah sebuah perawatan menggunakan teknologi thread lift, yaitu benang. Benangnya sangat unik, dia memiliki pattern seperti piramid. Nah, piramid tersebut saat kita implantasikan, kita pasang di bawah kulit, dia akan memberikan efek lifting. Seperti yang Vio lakukan tadi beberapa bulan yang lalu adalah pada area double chin, which is salah satu dari bestseller kita, ya. Jadi setelah kita pasang, double chinnya akan berkurang, gitu. Banget. Nah, kenapa? Karena benang tersebut merangsang lapisan kolagen, sehingga lapisan kulit kita akan tampak lebih kencang. Terasa ya, lebih kencang ya di situ. Nah, kemudian setelah dipasang, dia akan terbentuk kolagen 1-3 bulan. Bertahan rata-rata 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tergantung lifestyle kita. Kalau kita lifestyle-nya kurang sehat, misalkan ngerokok, alkohol, kurang istirahat, stres, kurang nutrisi, asupan-asupan vitamin dan mineral, asam amino dan sebagainya, maka dia akan lebih cepat hilang. Nah, kemudian kapan diulangi lagi? Sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalau Vio ngerasa pengen lebih kencang lagi, kita bisa tambahkan seperti sesuai dengan keinginan kita. Dan kapan ide diulang? Ya sebenarnya setelah 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa kita ulang kembali. Gitu, iya. Jadi kalau saya kan pernah juga mengalami double chin tadi karena genetik. Begitu saya pasang, saya ngerasa udah bagus banget. Jadi kalau lihat foto saya dibandingkan waktu kuliah dengan sekarang, double chinnya udah hilang. Yes. Nah, saat saya ngerasa bagus, saya mempertahankan dong. Jadi saya akan ulang sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Iya, karena kan waktu aku bikin, teman-teman aku juga pada notice kan, ini lo kemana? Hilang. Iya, aku tarik benang say gitu. Terus mereka nanya, itu bisa di area mana lagi selain di chin gitu. Iya. Jadi karena hasilnya tadi yang langsung terlihat dan kemudian gradually semakin terlihat lagi, orang jadi suka banget dengan hasilnya. Ya. Nah, area yang bisa dilakukan adalah
bisa di lower face yaitu cheek, mid face, bagian tengah wajah. Bisa juga tengah. Bisa. Bahkan bagian alis kalau sekarang kan lagi tren foxy eyes. Iya, yang naik gitu ya. Iya, naik. Jadi agak sedikit lebih keangkat tegas ujung, gitu, ujung alisnya. Itu kita bisa lakukan dengan Italian double lift tadi. Gitu. Bahkan bisa untuk area lengan, perut dan juga bokong. Oh gitu. Banyak ya? Banyak area. Jadi karena kulit kita kan cukup luas nih. Jadi area mana saja yang kita ingin kencangkan, kita bisa gunakan Italian double lift tersebut. Dan sekarang ada generasi terbaru dari Italian double lift, namanya Magic Thread Lift by Double Fix Pyramid. Nah, keunggulannya adalah dia bertahan lebih lama, lebih kencang, itu. Jadi hasilnya pun juga lebih memuaskan. Yang kemarin tuh aja udah kencang loh. Udah kencang, sekarang diperbarui lagi edisi yang terbaru, kita sebut Magic Thread Lift by Double Fix Pyramid. Lebih kencang lagi ya? Bisa lebih kencang lagi. Gitu. Penasaran. Next dicoba ya. Boleh. Oke. Vio, apa pesan untuk para sahabat Glow Skin yang sedang nonton podcast kita, baik yang mendengarkan juga podcast kita, untuk perempuan hebat? Wow, oke. Untuk hi girls, untuk para khususnya wanita ya. Yes. Untuk para perempuan hebat, kalau buat aku, balik lagi yang aku bilang tadi, perempuan itu nggak perlu menjatuhkan perempuan lain untuk terlihat lebih baik. Terus juga perempuan itu kan identiknya jadi ibu nih dok. Jadi buat bestie-bestie aku yang 20-an tapi belum nikah, kalian tetap hebat. Terus yang udah nikah tapi belum punya anak, tetap hebat juga. Yang udah punya anak tapi dijulitin, gaya parenting kamu salah ya. Tenang aja moms. Moms tetap yang terhebat. Perempuan hebat itu intinya jadi pahlawan untuk diri sendiri dulu, gak usah untuk ngurusin orang lain. Keren, luar biasa. Oke Vio, kita sudah sampai di ujung podcast kita hari ini. Udah. Gak bisa lebih lama lagi dong. Boleh nanti kita buat episode-episode ya. Ditunggu ya. Tentu saja dengan cerita-cerita yang lain. Oke, terima kasih Vio sudah bergabung dengan kita di hari ini. Oke, sahabat Glow Skin semua. Demikian podcast kita di hari ini. Kiranya memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya para perempuan di luar sana, untuk menjadi seorang perempuan hebat. Salam Glow Skin. Salam Glow Skin. Glow Skin.